Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Riastari, NIM 251959916A. Di sini saya sebagai pembicara pertama dan yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami ambil, yaitu tentang aktivitas antioksidan ekstrak dan fraksi herba ciplukan terhadap DPPH atau bisa dikatakan satu-satu diphenyl 2-pikrilhidrazil. Selanjutnya, mari kita pahami penjelasan berikut ini. Oke, kita akan masuk pada pembicaraan yang pertama, yaitu pada skema kerjanya. Pada jurnal ini terdapat 3 langkah dalam prosesnya. Yang pertama itu ada pembuatan serbuk dan penetapan susut pengeringan serbuk simplicia. Yang kedua, pembuatan ekstrak etanolik herba ciplukan. Dan yang ketiga, pembuatan fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air. Pertama, kita akan membicarakan soal langkah pertama, yaitu pembuatan serbuk dan penetapan susut pengeringan serbuk simplicia. Di mana di langkah pertama ini yang perlu kita ketahui yaitu tentang pemilihan herba ciplukan itu sendiri. Nah, herba ciplukan yang telah ditetapkan identitasnya kini dipilih yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, namun masih segar, yang pastinya yang baru-baru dipetik pada siang hari. Setelah kita pilih-pilih herba ciplukan yang kondisinya baik, kemudian herba ini akan kita bersihkan, kita cuci dengan air, kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah di oven, kita akan melakukan pembuatan serbuk, di mana pembuatan serbuk ini kita menggunakan nomor ayakan 40 Mace. Setelah herba ciplukan telah kita buat menjadi serbuk, maka kita akan masuk pada proses pembuatan ekstrak etanolik herba ciplukan. Herba ciplukan yang telah kita peroleh serbukannya itu sebanyak 400 gram. Serbukan tersebut akan kita masukkan ke dalam panci lalu ditambah dengan etanol 96% sebanyak 3000 ml. Nah, kemudian akan dilakukannya proses maserasi, di mana proses maserasi ini dilakukan selama 5 hari dengan penggocokan. Setelah itu didapatkan antara filtrat dengan ampasnya, kemudian dipisahkan. Setelah dipisahkan, ampas dibilas dengan etanol 96%. Nah, ekstrak yang telah kita peroleh lalu kita akan pekatkan dengan menggunakan vakum rota evaporator pada suhu 40 derajat Celcius, di mana ini adalah hasil terakhir dari perolehan ekstrak etanolik herbanya. C. Pembuatan fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air. Ekstrak etanolik yang diperoleh kemudian ditimbang 10 gram dan disuspensi dengan air sebanyak 75 ml, lalu dipartisi dengan N-heksan 75 ml sebanyak 3 kali pada corong pisah. Lapisan N-heksan selanjutnya dikumpulkan dan dipekatkan dengan vakum rota evaporator. Sari N-heksan yang kering ini selanjutnya disebut fraksi N-heksan. Lapisan berair sisa partisi dengan N-heksan kemudian dipartisi lagi dengan 75 ml etil asetat sebanyak 3 kali. Kemudian lapisan etil asetat dipisahkan dan dipekatkan dengan vakum rota evaporator dan diperoleh fraksi etil asetat. Lapisan air diuapkan di atas water bath sampai kental yang kemudian disebut fraksi air. Dan fraksi yang didapat masing-masing ditimbang untuk mendapat persen rendaman terhadap bobot awal. Pembahasan. Senyawa pada fraksi sama karena hasil analisis KLT dan uji fitokimia menunjukkan bahwa fraksi nonpolar dan semipolar memiliki kandungan senyawa kelompok triterpenoid, alkaloid, dan flavonoid. Identifikasi senyawa kimia dapat dilakukan dengan menggunakan KLT.
Identifikasi golongan senyawa dilakukan terhadap ekstrak dan fraksi-fraksi yang diperoleh dengan penampak bercak di antaranya alkaloid, flavonoid, steroid, dan terpenoid, serta saponin. Rendemen dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing fraksi dan diperoleh hasil dari fraksi N-heksan adalah 23,85%, 24,02%, 23,92%. Fraksi etil asetat adalah 38,56%, 39,24%, 39,12%. Dan fraksi air adalah 33,55%, 34,81%, 34,29%. Dan rata-rata rendemen dari ketiganya adalah N-heksan 23,93%, etil asetat 38,97%, dan air 34,21%, sehingga total rendemen dari ketiganya adalah 97,11%. Perbedaan rendemen fraksi itu menunjukkan apa? Idealnya persen total rendemen secara logika adalah 100%. Karena nilai rendemen kimia yang idealnya, rendemen teoritis, adalah 100%. Sebuah nilai yang bisa dikatakan sangat tidak mungkin dicapai pada prakteknya. Total rendemen dari ketiga fraksi yang diperoleh pada saat praktikum ialah 97,11%. Hasil tersebut sangat mendekati nilai 100% yang artinya rendemen belum dan hampir mencapai nilai ideal. Kemungkinan disebabkan oleh adanya ekstrak yang masih tertinggal pada saat proses ECC atau pada saat vaksinasi ada bagian ekstrak yang tidak dapat larut dengan sempurna. Bahas analisis senyawa. Apakah di jurnal tersebut ada identifikasi senyawanya dari semua fraksi? Boleh KLT, boleh uji tabung? Identifikasi golongan senyawa dilakukan terhadap ekstrak dan fraksi-fraksi yang diperoleh dengan penampak bercak di antaranya alkaloid, reagen Dragendorf, flavonoid, uap amonia dan reaksi sitroborat, steroid dan terpenoid, reagen Lieberman-Burchat, tanin, reaksi EVCl3, saponin, reaksi anisaldehida. Apakah hasil analisis senyawa ekstrak dan fraksi sama? Aktivitas antioksidan pada fraksi air lebih lemah daripada fraksi etil asetat dengan nilai Ca 50. 407,91 mikrogram mol. Hal ini kemungkinan karena fraksi air meskipun mengandung senyawa yang mengarah flavonoid pada identifikasi KLT tetapi senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang lemah. Berapa kisaran jumlah senyawa yang ada pada ekstrak dan fraksi yang terdeteksi di artikel? Fraksi N-heksan memiliki nilai Ca 50 tertinggi yaitu 793,91 mikrogram mol yang menunjukkan bahwa fraksi N-heksan memiliki aktivitas antioksidan paling lemah dibanding fraksi lainnya. Hal ini sesuai dengan identifikasi KLT dari fraksi heksan yang tidak menunjukkan bercak flavonoid, di mana flavonoid yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas antioksidan. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas antioksidan paling kuat dengan nilai Ca 50 terendah yaitu 213,34 mikrogram mol karena adanya kemungkinan senyawa aktif antioksidan yang terkandung pada fraksi etil asetat. Selain itu, berdasarkan identifikasi KLT fraksi etil asetat menunjukkan bercak yang mengarah pada senyawa flavonoid dengan salah satu bercak terdeteksi mempunyai karakteristik seperti pada bercak quercetin. Jelaskan persamaan dan perbedaan komponen senyawa pada ketiga fraksi sama berdasarkan artikel. Senyawa mana yang terkandung di semua fraksi? Senyawa mana yang terkandung di fraksi tertentu? Herba ciplukan memiliki aktivitas antioksidan penangkap radikal DPPH. Ekstrak etanolik, fraksi air, fraksi heksan, dan fraksi etil asetat secara berturut-turut memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai Ca 50 sebesar 793,97, 623,20, 213,34, 407,91 mikrogram mol. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas paling kuat dibandingkan lainnya dengan nilai
IC50 mendekati IC50 quercetin yaitu 3,85 mikrogram ml sebagai kontrol positif. Ekstrak dan fraksi herba ciplikan mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, steroid, dan saponin. Jika pada jurnal tidak ada analisis senyawa, berikan saran pada artikel ilmiah tersebut terkait identifikasi senyawa yang idealnya dilakukan terhadap ekstrak dan fraksi. Pada jurnal sudah terdapat analisis senyawa. Jurnal sangat bagus. Bahas aktivitas ekstrak dan fraksi. Jika artikel yang dipilih ada uji aktivitas, herba ciplukan memiliki aktivitas antioksidan penangkap radikal DPPH. Fraksi N-heksan memiliki aktivitas antioksidan paling lemah dibanding fraksi lainnya. Hal ini sesuai dengan identifikasi KLT dari fraksi heksan yang tidak menunjukkan bercak flavonoid, di mana flavonoid yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas antioksidan. Sedangkan aktivitas antioksidan pada fraksi air lebih lemah daripada fraksi etil asetat dengan nilai IC 50.407,91 mikrogram ml. Hal ini kemungkinan karena fraksi air meskipun mengandung senyawa yang mengarah flavonoid pada identifikasi KLT, tetapi senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang lemah. Ekstrak dan fraksi herba ciplukan sama-sama mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, steroid, dan saponin. Terima kasih.